Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Berjumpa kembali di pagi hari ini di Doremi Doa dan Renungan Anak Misioner. Hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023 merupakan pekan biasa yang ke-31. Selamat pagi, bagaimana kabar kita semua anak-anakku? Tentunya kabar kita luar biasa. Yes. Marilah di awal doa dan renungan kita di pagi hari ini kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa pembukaan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu pada hari yang baru ini. Karena kemurahan kasih-Mu, kami masih boleh menghirup udara pagi ini. Kiranya Tuhan yang baik sertailah perjalanan aktivitas kami semua pada hari ini, hingga kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing untuk berkumpul dengan keluarga kami. Dan tanamkanlah rasa selalu ingin berdoa di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami senantiasa hanya menaruh harapan dan doa syukur kami hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Doa yang singkat ini kami panjatkan melalui perantaraan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang kita akan baca pada hari ini dan kita dengar pada hari ini yaitu dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Marilah kita menyiapkan hati kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bait Allah yang dimaksudkan Yesus ialah tubuhnya sendiri. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada bacaan hari ini, Injil Yohanes bab 2 13-22 bercerita tentang bait Allah yang dimaksudkan Yesus ialah tubuhnya sendiri. Ketika Yesus tiba, Yesus segera pergi ke bait Allah untuk beribadah. Meskipun Yesus mengharapkan suasana yang tenang dan penuh doa. Ketika Yesus tiba, Dia menemukan bait suci dipenuhi dengan binatang serta penukar uang. Yesus marah. Kuil adalah tempat suci dan suci untuk pemujaan dan doa. Para penukar uang dan pedagang mengotori kuil ini. Yesus tidak ragu-ragu. Yesus dengan pedas menyuruh mereka berhenti menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat perdagangan. Dia mengambil cambuk dan mengusir bajingan itu keluar dari kuil. Anak-anakku tentu tahu tempat ibadah kita yaitu gereja. Apakah kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kita menghormati kesucian gereja tempat kita beribadah? Jawabannya balik kepada kita masing-masing. Mungkin gereja itu hanya sebuah bangunan, tetapi gereja adalah tempat di mana kita mau berdoa, di mana tempat itu adalah sakral yang diperlukan keheningan, keindahan, sehingga kita tidak boleh mengotori tempat atau rumah ibadah kita. Jadi, di dalam gereja kita harus menjaga keheningan dan kebersihan gereja. Gereja adalah tempat beribadah yang suci. Semoga anak-anakku, renungan singkat ini semakin membawa kita untuk selalu menjaga kebersihan di dalam rumah ibadah kita, yaitu gereja tempat kita berdoa. Setiap kita berdoa jika dalam suasana nyaman, pasti kita juga akan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Baik anak-anakku, demikianlah renungan singkat dari Bunda di pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Marilah kita tutup doa kita dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini,
Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas kita pada hari ini. Selamat pagi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.